Salam, nama saya Marlinda Lestari Ege, NIM 1420121022R, kelas KPN 21, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Kewarganegaraan. Reformasi Demokrasi Indonesia. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa ini juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adanya perubahan dalam penerapan demokrasi di masa ini dapat dijelaskan melalui beberapa pembahasan, yaitu demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Asas reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan antara lain. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 9/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 10/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. Ketetapan MPR RI nomor 12/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah disampaikan amandemen nomor 1, 2, 3, dan 4. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dilaksanakan pemilihan umum 1999, pelaksanaan pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Upaya yang memperbaikan pelaksanaan demokrasi terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu 1. Banyaknya partai politik peserta pemilu. 2. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. 3. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. 4. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil. 5. Pemilihan kepala daerah secara langsung. 6. Kebebasan penyampaian aspirasi terbuka. Latar belakang reformasi 1998. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibat bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto atau meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menurut Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR garing MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle atau
perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpahi sebagai penggantinya di hadapannya Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Penerapan demokrasi masa reformasi. Demokrasi yang dilaksanakan pada reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila UUD 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan diperbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain. Satu, keluarnya ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 9 garing MPR garing 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 7 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. TAP MPR Republik Indonesia nomor 10 MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TAP MPR nomor 12 garing MPR garing 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden. 5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Amandemen pertama tahun 1999. 2. Amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen ketiga tahun 2001. Amandemen keempat tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selain mengubah norma-norma yang memungkinkan prinsip-prinsip negara hukum dapat diwujudkan, juga mengubah norma-norma demokrasi agar demokrasi prosedural dan demokrasi substantif juga dapat diwujudkan kalau diperhatikan secara menyeluruh. Materi perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: yang pertama, mempertegas pembatasan kekuasaan presiden, di mana jika sebelum perubahan UUD 1945 memberikan kekuasaan kepadanya, lembaga kepresidenan begitu besar, eksekutif heavy, yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, kini kekuasaan presiden terbatas pada kekuasaan eksekutif saja. 2. Mempertegas ide pembatasan kekuasaan lembaga negara yang terlihat dalam pengaturan tentang kewarganegaraan lembaga negara yang lebih terperinci. 3. Menghapus keberadaan lembaga negara tertentu DPA dan membentuk lembaga-lembaga negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, MK,
Komisi Yudisia, KY, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan Bank Sentral. 4. Mempertegas dan memperinci jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara. 5. Mempertegas dianutnya teori kedaulatan rakyat yang selama ini lebih terkesan menganut teori kedaulatan negara. Secara spesifik, amandemen Konstitusi Indonesia menghasilkan sejumlah desain baru format kenegaraan sebagai berikut. 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat, sedangkan kewenangan MPR hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja. 2. Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 3. Adanya jaminan terciptanya stabilitas jalannya pemerintahan karena jabatan presiden dibatasi dalam masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat dihentikan oleh MPR dan di kondisi tertentu saja berdasarkan Undang-Undang Dasar serta melalui mekanisme hukum yaitu pembuktian hukum oleh MK. 4. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, sebagaimana telah disebut di atas, mempertegas 2 kali kerangka hukum dasar demokrasi sekaligus, yaitu demokrasi prosedural berupa ditetapkan prosedur dan mekanisme penentuan puncak jabatan politik eksekutif baik nasional maupun daerah melalui pemilu langsung oleh rakyat. Indikator pelaksanaan demokrasi 1998 sampai sekarang. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie ini muncul indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. 2. Hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentunya saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1999. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagai besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasi dalam seluruh aspek kehidupan. Penanaman kesadaran berkonstitusi demokrasi sekarang Inti demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandasan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Oleh karena itu, setiap warga negara termasuk kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan iktikat
dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 8. Keputusan yang diambil harus dapat bertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kesembilan, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Kesimpulan demokrasi reformasi. Hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Meskipun begitu, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk selalu mengaktualisasikan sistem yang demokratis itu. Pertama, sistem demokratis yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkan oleh penyelenggaraan negara, sebab sistem dan semangat penyelenggaraan negara itu sama pentingnya. Kedua, sebagai produk kesepakatan resultante yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu, UUD itu tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan resultante. UUD yang merupakan hasil amandemen pun harus membuka kemungkinan untuk diamandemenkan lagi dengan resultante baru jika keadaan waktu menuntut dilakukannya hal itu. Meskipun begitu, bukan berarti undang-undang dasar itu dapat dengan mudah diubah dengan resultante baru tanpa alasan yang kuat. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat penting dan dengan prosedur yang tidak mudah. Para ahli konstitusi menyebut dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan muatan konstitusi, yaitu pertama, muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak umum, tidak membuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi ketuntutan perubahan. Kedua, konstitusi harus memuat prosedur perubahan yang tidak mudah dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting. Misalnya harus ada ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan isi konstitusi dan quorum minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. Sekian dan terima kasih.